Halo, kembali bersama saya hanya di channel Sulaiman LS. Di video kali ini Mimin akan membahas sebuah alur cerita film yang sangat seru untuk ditonton yang berjudul Blood and Bone. Film ini dibintangi oleh aktor ternama kita yaitu Michael Jai White. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar Mimin lebih semangat lagi untuk menghibur teman-teman sekalian. Di awal film, berlatar di sebuah tempat penjara. Terlihat ada beberapa segerombolan geng yang dipimpin oleh JC sedang menuju ke kamar mandi untuk melakukan penyerangan terhadap napi yang diketahui bernama Bon. Teman Bon sendiri sudah memberitahu Bon jika geng JC akan segera menyerangnya. Hingga singkatnya JC pun beserta dengan antek-anteknya telah tiba di kamar mandi. Bon yang melihat kedatangan JC, ia sudah merasakan jika JC akan menyerangnya. Hingga pertarungan pun tak terelakkan. Dengan sangat mudahnya, Bon mengalahkan JC dan anak buahnya dengan jurus bela dirinya yang selalu ia asah sejak kecil. Singkatnya, setelah pertarungan itu, pada beberapa tahun kemudian, Bon pun sudah keluar dari penjara. Kemudian ia langsung mencari tempat sebuah penginapan yang dikelola oleh Hotel Roberto. Lalu Tamara pun mengantarkan Bon ke kamarnya. Di malam harinya kita akan diperlihatkan di tempat tarung bebas jalanan. Di sana banyak para penonton yang melihatnya. Kemudian seorang promotor yang banyak cincong ini kita sebut bernama Pinball. Ia dengan pandainya mengelola kata-kata agar para penonton semakin betah. Tak lama datanglah orang kaya yang turun dari mobilnya. Dia bernama James beserta dengan petarung terbaik yang akan bertarung di arena. Dia bernama Hammerman. Hingga di sini ketika Hammerman bertarung melawan si pria koboi, dengan mudah ia bisa menumbangkannya. Dengan wajah raut kesalnya, Pinball langsung memberikan uang taruhannya kepada Jam. Pada saat Pinball berada di dalam mobil, ia terkejut ada seseorang yang berada di dalam mobil. Ternyata itu adalah Bon. Ia berkata kepada Pinball jika ia ingin bertarung dengan Hammerman. Namun tentu saja Pinball menolak permintaan dari Bon. Mengingat Bon hanyalah seorang petarung amatiran menurut Pinball. Namun Bon meyakinkan Pinball agar percaya dengannya jika ia mampu mengalahkan Hammerman. Lalu singkatnya kesepakatan pun telah terjadi. Pinball langsung mengenalkan Bon kepada Jam untuk melakukan pertarungan kembali dengan petarung yang ia bawa. Bon yang sudah berada di sana, ia pun memandangi kekasih Jam yang bernama Angel terus-menerus. Entah apa yang sebenarnya telah terjadi dengan si Bon, sehingga ia tak bisa mengedipkan matanya. Singkatnya pertarungan itu pun dimulai, Bon versus Big L. Sebelum pertarungan itu benar-benar dimulai, Bon langsung mengubah posisi gerakannya, sehingga dengan beberapa gerakan saja ia mampu berhasil melumpuhkan Big L. Setelah kemenangannya, mereka berdua pun melanjutkan untuk mencari para petarung di kota lain untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Kemudian Bon yang kepo mengenai kekasih Jam, ia meminta Pinball untuk menceritakan sedikit cerita mengenai masa lalu Angel. Pinball mengatakan jika sebenarnya Angel sudah menikah dengan pria paduan suara. Namun ada rumor yang beredar jika James telah menjebak suami Angel dengan ketiga kasus pembunuhan, sehingga membuat suami Angel di dalam penjara. James pun yang sudah merencanakan hal itu langsung merebut Angel dari suami sahnya. Yang lebih parahnya, di saat itu Angel pun sudah melahirkan seorang anak. Lalu scene yang memperlihatkan James yang sedang memotong daging. Kemudian Teddy memberitahukan sebuah video kepada James mengenai pertarungan Bon dan juga Big L. Lalu Pinball pun langsung bertemu dengan temannya yang bernama Tad.
Pinball langsung mengajak Tat untuk bertarung dengan petarung terbaik yang ia miliki. Tat pun langsung menerima tantangan itu. Dalam ronde pertama ia berhasil mengalahkan 5 orang sekaligus. Setelah pertarungan itu, terlihat beberapa bulan kemudian, kini pertarungan Bond pun semakin lebih sulit dari biasanya. Karena pertarungan kali ini, pertarungan yang cukup bergengsi bagi kalangan orang-orang kaya. Terbukti pertarungan yang menjadi lawan Bond mampu membuat Bond sedikit kesulitan. Namun pada akhirnya ia mampu membuat lawannya KO. Pada saat di rumah, Bond bertemu dengan Tamara. Bond lalu bertanya kepada Tamara mengenai seorang bocah yang selalu menunggu berada di samping jendela kamarnya. Tamara langsung menceritakan jika Jared sedang menunggu kedua orang tuanya kembali untuk membawanya pulang. Sedangkan menurut rumor yang beredar, ayah Jared berada di penjara namun ia telah tewas. Sedangkan untuk keberadaan ibunya entah di mana sekarang keberadaannya. Yang jelas ibunya menghilang saat berkenalan dengan anggota mafia. Hingga saat ini kabarnya pun masih belum ada sama sekali. Di malam harinya pada akhirnya pertandingan geden-geden pun dimulai. Sebelum pertarungan dimulai, Hammer telah disuntik Baal terlebih dahulu biar lebih kuat. Bond dan Hammer langsung melakukan aksi pertarungan bebas di arena. Bond yang nampak menguasai jalannya pertarungan itu karena Hammer tak bisa melukai bahkan tak bisa mengenai tubuh Bond saat bertarung. Alhasil Bond pun berhasil mengalahkan Hammer dengan mudahnya. Meskipun tubuhnya jauh lebih besar darinya, akan tetapi kekuatan dan ketangkasan serta bela diri yang selama ini ia asah benar-benar sangat mumpuni. Setelah kemenangan Bond, ia diajak oleh James untuk pergi ke rumahnya untuk merayakan kemenangannya. Singkatnya, mereka pun telah tiba. Saat itu, James juga mengatakan jika ia sangat mengagumi pertandingan adu jotos karena baginya pertandingan itu merupakan jalan hidupnya. Ia memamerkan pedang-pedang koleksinya kepada Bond. James ingin Bond untuk ikut berpartisipasi dalam ajang adu jotos internasional yang akan banyak memperoleh uang yang sangat banyak. Adu jotos ini merupakan kesenangan dari orang-orang konglomerat yang menyebut dirinya sebagai kelompok The Consortium. Ia juga menceritakan tentang seorang yang bernama Franklin, yang seorang penjual senjata internasional yang mengadakan ajang adu jotos kepada para konglomerat atau The Consortium. James juga memperlihatkan seorang pria pertarung terbaik dari Franklin yang tak pernah terkalahkan sama sekali. Bahkan tak hanya itu saja, pertarungan terbaik Franklin yang bernama Freddy sudah membunuh keempat lawannya saat berada di dalam arena. Freddy bisa dipastikan seorang petarung jalanan yang sangat profesional, yang sangat mahir dalam ilmu bela dirinya. Akan tetapi Bond pun masih belum tertarik dengan ajakan adu jotos internasional yang diadakan oleh Franklin dan para antek-anteknya. Ia masih memikirkan kembali untuk menerima tawaran James. Angel lalu didatangi oleh James yang meminta menemani Bond. Setelah mereka berada di dalam kamar, Angel langsung menodongkan sebuah senjata kepada Bond. Namun Bond tetap bersikap santai. Ia langsung mengeluarkan foto dari balik sakunya. Angel yang tahu tentang foto itu yang tak lain adalah suaminya yang bernama Danny. Ia pun langsung menangis karena tahu suaminya yang sudah tiada. Bond menjelaskan saat pertama kali ia menatap Angel, ia teringat dengan janjinya kepada Danny jika ia akan menjaga Angel dan juga anaknya. Bond bercerita jika di dalam penjara ia merupakan teman baik Bond. Namun pada suatu ketika, antek-antek James telah menghabisi Danny. Bond juga bercerita jika ia telah bertemu dengan anak kandung Angel yang masih hidup, yang bernama Jared pada saat ini sedang berada di rumah Tamara.
Singkatnya, Bond pun langsung menerima tawaran dari James, asalkan ia membawa Angel untuk sementara waktu pergi bersama dengannya. James pun langsung menyetujui permintaan dari Bond. James pun langsung memberitahukan kepada Franklin jika dirinya telah mempunyai petarung terbaik andalannya. Ia berani bertaruh dengan uang 5 juta dolar karena ia yakin Bond bisa mengalahkan Freddy Price dalam ajang turnamen internasional adu jotos. Franklin pun langsung setuju dengan James dan menyuruhnya untuk segera mempersiapkan pertarungan terbaik karena dalam 2 hari lagi pertandingan adu jotos akan segera dimulai. Kemudian Bond langsung mengajak Angel untuk pergi ke penginapan untuk membersihkan dirinya. Pada saat ia akan bertemu dengan anaknya. Di saat yang bersamaan, James telah keluar dari penginapan itu untuk kembali menemui Tamara. Namun dalam perjalanannya ia melihat Roberto tewas akibat digigit anjing milik James. Karena pada saat James melakukan kejahatan, Roberto tahu, sehingga ia mengutus anjing-anjingnya untuk melenyapkan Roberto. Setibanya Bond di sana, ia melihat Tamara yang sedang bersedih karena ia tahu dari berita jika Roberto telah tewas. Kemudian Bond langsung mengajak Tamara untuk tidur bersama. Tak berselang lama, datanglah James ke rumah Tamara. James langsung memberitahukan jika ia sudah mempersiapkan pertarungan Bond dan pertarungan terbaik dari Franklin. Akan tetapi Bond pun langsung menolak tawaran tersebut, yang hal itu langsung membuat James marah dan melakukan ini kepada Tamara. Terlihat Hammerman beserta anak buahnya yang sedang mencari keberadaan Bond dengan bertanya kepada Pinball. Namun untungnya datanglah Bond yang langsung menyerang mereka semua. Setelah menghajarnya, Bond langsung menelpon James yang mengancam James jika kali ini gilirannya akan segera tiba. James pun langsung memberikan alamat koordinat dan langsung meng-Sherlock tempat keberadaannya. Bond pun langsung pergi ke tempat itu bersama dengan Pinball. Lalu ia bertemu dengan para konglomerat dan juga James serta Franklin yang semua menunggunya di sana. Dia mengatakan juga kepada Bond jika dia telah banyak melakukan kejahatan tanpa diketahui oleh siapapun. Bahkan ia juga telah membunuh Danny di dalam penjara. Yang tak diketahui oleh James, Bond sudah merekam semua pembicaraan James mengenai tentang kejahatannya. Sehingga Bond langsung mengirim video itu kepada Pinball yang sedang menunggunya di luar. Kemudian Pinball langsung memberikan rekaman itu kepada para polisi. Bond kemudian langsung bertarung dengan Freddy Price. Saat bertanding, terlihat mereka masih melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum melakukan pertandingan yang sebenarnya. Lalu Bond dan juga Freddy Price langsung saling menyerang satu sama lain. Hingga disinilah terlihat jika Bond menemukan lawannya yang seimbang. Namun pada pertarungan kali ini, Bond juga lumayan kesulitan untuk melawan Freddy Price yang mendapatkan gelar sebagai orang yang tak pernah terkalahkan. Di sela-sela pertandingan itu, tiba-tiba saja Bond langsung menyerah. Padahal ia bisa mengalahkan Freddy yang sudah cukup KO. Bond emang sengaja melakukan semua itu agar James kesal kepadanya. Hingga ia langsung bertarung dengan Bond menggunakan perangkat tanahnya. Yang lebih gokilnya lagi, Bond meskipun sudah diberi pedang, ia hanya menggunakan cangkang pedangnya saja saat melawan James. Sehingga singkatnya James pun berhasil dikalahkan oleh Bond. Tak berselang lama, datanglah para polisi yang langsung menangkap James beserta antek-anteknya. Setelah pertarungan tersebut, Bond pamit kepada Tamara jika ia akan pergi dari tempatnya. Bond meminta kepada Tamara untuk membiarkan Angel dan juga Jared tinggal di tempatnya. Sebelum kepergiannya, ia juga memberikan uang yang berjumlah sangat banyak dari hasil Bond gelut. Di akhir film, Bond bertemu dengan Pinball yang mengajaknya untuk bekerja sama lagi. Akan tetapi kali ini Bond menolaknya karena misinya sudah selesai menemukan Angel dan juga anaknya. Kini Bond berhasil menepati janjinya kepada Danny. Lalu film pun tamat.
Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan support di channel Sulaiman LS. Jangan lupa tetap dukung terus channel ini agar Mimin lebih semangat lagi untuk menghibur teman-teman sekalian. Dan sampai jumpa kembali di alur film berikutnya. Bye-bye.